Selamat pagi Bapak Ibu, peserta webinar seri SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Senang sekali pagi hari ini kita kembali berjumpa di hari yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Di hari yang ketiga dari rangkaian webinar seri SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Kalau pada hari pertama, mohon maaf, hari keempat maksud saya ya. Kalau pada hari yang pertama kita sudah sama-sama belajar tentang penggunaan podcast sebagai media pembelajaran. Lalu pada hari kedua kita sudah belajar bagaimana penerapan aplikasi Nearpod untuk inovasi pembelajaran. Lalu kemarin pada hari ketiga kita belajar tentang penggunaan poster digital menggunakan aplikasi Canva ya untuk membuat poster-poster sebagai media pembelajaran. Nah hari ini pada hari yang keempat kita akan sama-sama belajar untuk membuat video kreatif yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa sesi hari ini merupakan sesi yang paling diminati karena peserta yang mendaftar untuk sesi hari ini itu paling banyak begitu ya daripada sesi-sesi yang lainnya. Nah, untuk membuka acara, saya akan memimpin di dalam doa secara Kristiani, Bapak Ibu dengan kepercayaan yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Bapak, kalau pada pagi hari ini kami akan memulai sesi, kiranya Engkau Allah yang memimpin jalannya sesi dari awal sampai dengan akhirnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa dan ucapan syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dalam sesi hari ini. Sebelum kita memulai sesi, saya akan menjelaskan beberapa aturan yang perlu kita sepakati dalam webinar hari ini. Untuk yang pertama, berkaitan dengan durasi waktu Bapak Ibu, selama kurang lebih 1,5 jam, kita akan ada dalam sesi pemaparan webinar sekaligus dengan sesi tanya jawab. Lalu berikutnya untuk mikrofon, mohon izin Bapak Ibu bisa menonaktifkan mikrofonnya. Nanti ketika sesi tanya jawab akan dipersilakan untuk menghidupkan kembali mikrofon jika membutuhkan pertanyaan secara langsung ya, secara lisan. Lalu berikutnya, mohon juga nama peserta bisa diganti sesuai dengan nama Bapak Ibu mendaftar. Berkaitan juga dengan video Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk mengaktifkan video, bisa menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Jika dirasa kesulitan untuk sinyal, apalagi ini cuacanya sedang mendung ya, bisa jadi ada gangguan sinyal. Jika dirasa lebih baik untuk menonaktifkan kamera, dipersilahkan Bapak Ibu untuk menonaktifkan kameranya. Berikutnya berkaitan dengan cara menjawab Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat. Jika nanti kalau menunggu sesi tanya jawab takut pertanyaannya lupa begitu ya, silakan untuk menuliskan di bagian chat. Lalu nanti ketika sesi tanya jawab dibuka, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Berikutnya, akan ada challenge seperti hari-hari yang lalu bagi peserta terbaik. Nah, nanti apa challenge-nya? Informasinya narasumber akan menyampaikannya langsung nanti di akhir sesi. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Heni, guru dari SMAK BPK Penabur Bandar Lampung, yang akan menjadi moderator dalam sesi webinar kali ini. Nah, narasumber kita kali ini Bapak Ibu, eh, akan disampaikan materi oleh Bapak Edi Parlindungan Tampu Bolon, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah lulusan dari Universitas Lampung dan saat ini beliau mengajar di SMAK BPK Penabur Bandar Lampung sebagai guru bidang studi Bahasa Indonesia. Beliau juga bergabung sebagai tim kesiswaan di SMAK Penabur yang tidak perlu dilakukan lagi kreativitasnya untuk membuat acara-acara berkaitan dengan kegiatan siswa. Beliau juga bergabung dalam tim media sosial SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Ya, jadi kalau mau tahu siapa
orang ya, siapa sosok di balik kreativitas caption-caption yang dibuat oleh media sosial SMAK BPK Penabur. Ada Bapak Edi Parlindungan, yang tentu saja tidak perlu diragukan lagi kreativitasnya. Untuk itu, mari langsung saja kita sambut Bapak Edi Parlindungan Tampu Bolon yang akan menjadi narasumber dalam sesi kali ini. Kepada Bapak Edi Parlindungan dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Heni. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar series SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Ini sudah hari yang keempat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Sudah hari yang keempat, mudah-mudahan hari ini masih tetap semangat, masih tetap sehat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, mungkin yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya kemarin sudah menginstal dulu aplikasi yang kemarin saya share di grup webinar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah menginstal aplikasi VLLO-nya di Play Store masing-masing. Jadi hari ini saya bisa jelaskan sedikit tentang video pembelajaran dan nanti kita akan sama-sama coba pengaplikasian dari aplikasi ini gitu. Jadi kita akan sama-sama buat, nanti di akhir saya akan coba buat video dari aplikasi ini. Sebenarnya kita akan sama-sama belajar juga gitu supaya ya nambah ilmu lah. Dan saya rasa sebenarnya kalau dari yang kemarin itu kan ada podcast, nearpod, poster, ini sebenarnya hanya untuk variasi media pembelajaran. Tujuannya itu untuk variasi media pembelajaran supaya pada akhirnya anak-anak nanti nggak jenuh gitu dengan satu media yang kita sering pakai gitu, atau medianya nggak monoton gitu yang kita bagi ke anak-anak. Mungkin itu aja, kita bisa langsung masuk ke materinya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya share sebentar. Oke, video pembelajaran. Temanya hari ini adalah video pembelajaran sederhana dan kreatif. Oke, mungkin di antara Bapak Ibu semua mungkin sudah ada yang pernah pakai video pembelajaran untuk media pembelajarannya, mungkin buat pakai laptop, pakai Movie Maker, atau banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Cuman hari ini yang akan saya akan saya sharingkan dengan Bapak Ibu adalah VLLO yang kenapa saya pilih ini, karena satu, saya merasa aplikasi ini lebih mudah dan simpel gitu. Lebih mudah dan simpel dalam artian seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak perlu menggunakan laptop, kita hanya menggunakan handphone atau gawai kita masing-masing. Jadi nggak usah pakai laptop, tapi pakai handphone kita udah bisa buat video pembelajarannya. Terus kalau yang selanjutnya, video pembelajaran. Video pembelajaran itu boleh saya artikan sebagai serangkaian bahan ajar yang diberikan melalui tayangan gambar bergerak, disertai suara dan musik. Nah, dalam artian di sini suara dan musik itu kan supaya untuk merangsang ketertarikan atau minat dari peserta didik gitu. Ada suara kita atau musik backsound-nya. Jadi itu kan kenapa kita main suara dan musik itu di sini? Menurut saya itu untuk kita membuat atau meningkatkan minat dari peserta didik kita, begitu. Selanjutnya, fungsi dari video pembelajaran itu ada 4 yang bisa saya simpulkan fungsinya itu, mungkin masih ada yang lain juga. Ada 4 itu. Yang pertama itu merangsang minat belajar siswa. Yang kedua itu mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu mencapai efektivitas pembelajaran. Nah, di sini yang mencapai efektivitas itu kan ya dengan metode pembelajaran yang ada saat ini begitu ya Bapak Ibu ya, seperti PJJ kayak sekarang ini gitu kan, kita hanya apa
diterima oleh siswa, gimana caranya lengkap semaksimal mungkin apa yang kita satu itu dapat mencapai kualitas dari pembelajaran. Dan yang terakhir itu salah satu alternatif belajar. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini bagian dari variasi media pembelajaran yang kita sampaikan ke anak-anak. Kalau kita hanya menyampaikan PPT saja, begitu kan, anak-anak juga mungkin akan ada rasa jenuh. Pada akhirnya mereka jenuh, kok cuman begini, begitu kan. Makanya di sini saya sampaikan ini sebagai bahan atau variasi dari media yang akan kita berikan kepada peserta didik kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan di sini adalah yang mungkin Bapak Ibu semua kemarin sudah mendownloadnya di Play Store masing-masing dan di gawainya masing-masing. Sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau kemarin ada yang mengikuti webinar yang tentang poster digital, ini masih berkesinambungan dengan poster digital kemarin. Kenapa? Karena dari poster digital kemarin yang kita buat, itu bisa kita aplikasikan di sini. Jadi nanti pengaplikasiannya dalam bentuk kita bisa kolaborasikan dari poster yang kemarin dengan aplikasi ini. Jadi kita buat posternya, terus kita masukin di aplikasi ini, nanti kita akan tambahin backsound-nya, kita akan berikan suara kita akan rekam suara kita, dan nanti pada akhirnya yang hasil akhirnya itu dalam bentuk video, ada gambarnya, ada suara kita, ada pembukaan, ada isi dari pembelajarannya, ada persepsinya, seperti itu ya Bapak Ibu, ada evaluasinya juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bolehkah sambil dibuka aplikasinya Bapak Ibu? Aplikasi VLLO-nya boleh sambil dibuka di gawainya masing-masing. Yang pertama itu seperti ini Bapak Ibu, ada di lambangnya itu seperti ikan, seperti itu Bapak Ibu, seperti gambar ikan, yang kalau kita buka, tampilan awalnya itu seperti ada dua bagian, ada yang bagian pertama itu grid video, dan yang kedua itu motion foto. Jadi yang kita pakai pada hari ini adalah yang grid video, atau yang membuat video Bapak Ibu. Selanjutnya itu setelah tadi kita pilih grid video, nanti kita akan diminta oleh aplikasi tersebut untuk memilih poster atau gambar yang akan kita masukkan ke dalam video tersebut. Di sini tidak hanya poster ya Bapak Ibu ya, kita bisa menambahkan juga videonya. Misalkan video kita mau buka video kita dengan gambar muka kita begitu ya, dengan video yang sudah kita rekam sebelumnya gitu. Kita kan di aplikasi kita masukkan dulu, kita rekam dulu, kita rekam sendiri, baru nanti kan sudah masuk di galeri kita, nanti kita akan di sini akan tampil gambar dan video yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, setelah masuk dari kita sudah pilih gambar dan videonya, nanti akan ada menu setting Bapak Ibu, akan ada menu setting di situ. Nanti ada pilihan, ada beberapa pilihan untuk di hasil akhirnya. Di hasil akhirnya dalam artian kualitas gambarnya mau seperti apa. Itu ada pilihan 1:1, 4:5, 16:9, dan di situ ada pilihan untuk feed Instagram, Instastory Instagram, dan di YouTube. Yang mungkin yang paling aman yang biasa saya pakai itu yang 1:1. Nah, nanti selanjutnya setelah kita pilih kualitas gambar yang kita inginkan, muncul di gambar yang nomor 3, itulah nanti bentuk yang akan Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menu-menu dari aplikasi ini. Aplikasinya gratis yang akan
menu-menu yang akan kita pakai untuk membuat video pembelajarannya, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada voice atau untuk merekam suara dari Bapak Ibu sekalian. Itu ketika kita menekan tombol voice itu yang akan keluar seperti pada gambar nomor 2, Bapak Ibu. Nanti akan ada gambar seperti itu, bulatan merah ketika kita mau merekam suara kita. Nanti boleh ditekan saja tombol merah itu, nanti kita tinggal rekam, mungkin merekamnya bisa dengan headset masing-masing supaya lebih mudah dan lebih jernih suaranya, Bapak Ibu. Terus selanjutnya setelah merekam, kita bisa tadi kan kita sudah masukin beberapa gambar dan poster digitalnya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita merekam itu kan ada beberapa part yang mungkin suara kita, durasi suara kita itu melebihi dari durasi si gambar kita atau slide kita gitu ya. Nah, di situ kita bisa mengaturnya dengan cara menambahkan poster kita atau gambar kita dengan lambang plus itu yang ada di bulatan kecil, atau menambah panjang atau apa ya, memperpanjang poster yang ada gitu. Kalau yang memperpanjang poster yang ada itu ada di yang lingkaran besar, Bapak Ibu. Jadi pilihannya ada dua, ada menambah posternya dan memperpanjang poster yang sudah ada, begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita bisa, Bapak Ibu, di sini ada mengatur transisi slide. Dalam artian seperti ini, Bapak Ibu. Ketika pergantian slide pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kan supaya untuk lebih memperhalus pergantian slide-nya, kita bisa mengatur transisinya, Bapak Ibu. Dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Dengan cara lingkaran menekan tombol yang saya lingkar merah itu, Bapak Ibu, menekan tombol itu, dan nanti akan ada menu pilihannya seperti yang di bawah itu, Bapak Ibu. Seperti pilihannya yang di atas pilihan down itu. Si pilihan down itu ya, Bapak Ibu, ada dissolve, fade itu, tapi kita bisa gunakan yang tidak ada lambang gemboknya gitu ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena itu nanti kalau kita pakai lambang gemboknya itu berbayar, Bapak Ibu. Jadi kita pakai yang gratis-gratis aja gitu. Selanjutnya ada di akhir, kalau kemarin Bapak Ibu Bapak Ibu sudah tonton video yang linknya saya share kemarin, itu kan ada hasil video itu ada logo dari logo penaburnya gitu ya, Bapak Ibu, ada logo penaburnya. Itu kita bisa masukkan logo instansi kita atau logo sekolah kita di video dengan menunya di PIP, Bapak Ibu. Jadi kita tekan tombol PIP, nanti akan ada menu pilihan GIF atau image. Kita pilih image-nya, nanti kita pilih image-nya, kita pilih gambarnya, logo sekolah atau instansi kita, nanti kita bisa letakkan di ujung atas atau di tengah atau di mana yang Bapak Ibu sekiranya mau begitu. Terus yang terakhir, Bapak Ibu, ketika semua sudah kita lakukan, pada hasil akhirnya, ketika sudah seperti di sini, Bapak Ibu, ketika kita mau mengekspor videonya, ketika kita sudah selesai mengedit, di bagian akhir itu kan ada bagian untuk mengekspor video. Nah, di gambar yang pertama ini hasil akhirnya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah selesai kita edit nih, udah bagus semuanya, kita udah masukin efeknya, kita udah masukin suara kita udah atur slide dan suara kita untuk durasinya itu bisa seimbang. Di akhir untuk kita mengekspor videonya itu kita tinggal menekan tombol yang ada di ujung kanan atas, Bapak Ibu, yang ada saya lingkari kecil itu, Bapak Ibu, yang kotak ada tanda panahnya ke atas. Nah, kita tinggal menekan tombol itu dan nanti hasilnya akan ada seperti pada gambar nomor 2, Bapak Ibu, seperti gambar nomor 2. Kita akan di situ diminta untuk memilih kualitas dari video yang akan dihasilkan. Jadi mau pilih yang
Berapa? Saya biasanya sih pakai yang seperti itu Bapak Ibu, yang general, yang 720 kali 720. Jadi ini juga ada hubungannya dengan penggunaan dari kuota kita masing-masing. Jadi semakin tinggi kualitasnya, semakin banyak kuota yang akan termakan Bapak Ibu, begitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada challenge yang tadi seperti disampaikan oleh moderator Bu Heni tadi. Challenge-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi hari ini nanti saya akan praktekkan cara membuatnya, tapi nanti mudah-mudahan semua dari Bapak Ibu bisa mempraktekannya juga. Challenge-nya itu eh, peserta terbaik nanti akan mendapatkan reward atau penghargaan dari eh, panitia web series Smak BPK Penabur Bandar Lampung, Bapak Ibu. Dengan ketentuannya seperti ini, Bapak Ibu. Membuat video pembelajaran berdurasi minimal 3 menit, Bapak Ibu. 3 menit, terus selanjutnya memberikan logo instansi atau sekolah di dalam video tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu harus ada logo instansinya di video pembelajaran Bapak Ibu. Dan yang ketiga, itu setelah videonya jadi, Bapak Ibu bisa sharingkan videonya di akun media sosial pribadi Bapak Ibu dengan men-tag Instagram atau Facebook Smak BPK Penabur Bandar Lampung. Begitu Bapak Ibu. Nanti akan dipilih oleh panitia siapa video yang paling baik atau paling menarik, itu akan diberikan penghargaan dari panitia. Nanti akan ada rewardnya dari panitia. Dan untuk semua pesertanya, nanti yang mengisi form evaluasi, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, untuk mengisi form evaluasinya, nanti akan mendapatkan e-sertifikat dari panitia Bapak Ibu. Begitu. Oke, selanjutnya mungkin kalau dari tadi saya sampaikan materi sebenarnya agak kurang ini juga ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya ketika membuat media pembelajaran seperti ini yang paling baik itu bukan teorinya tapi prakteknya begitu ya Bapak Ibu. Saya akan coba buat dari akun saya yang sebentar Bapak Ibu. Oke. Oke, oke saya akan coba buat. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba saat ini saya akan coba membuat mempraktikkan cara membuat video di VLLO ya, Bapak Ibu ya, sekalian. Boleh kalau yang sudah menginstal, boleh sekalian dicoba, Bapak Ibu, supaya nanti ketika ada kendala-kendala atau permasalahan bisa bisa kita atasi bersama-sama ya, Bapak Ibu ya. Pertama, seperti tadi yang saya terangkan di awal tadi, kita pilih grid video. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, nah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Oke, nah kita pilih dulu Bapak Ibu ya posternya. Kalau yang kemarin sudah buat, sudah mengikuti webinar series yang bersama Ibu Melani, kemarin kan sudah buat beberapa poster digital ya. Nah, itu bisa dipakai untuk kita buat video hari ini. Itu, setelah itu kita pilih gambar yang akan kita pakai ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti muncul itu Bu, Bapak Ibu seperti yang di bawah itu ada gambar yang dipilih itu kan muncul yang di bagian bawahnya ya Bapak Ibu ya. Tuh. Terus nah, mungkin kalau salah seperti ini Bapak Ibu bisa kita X untuk mengulang kembali gambar yang akan kita pilih. Oke.
Oke, kita pilih dulu Bapak Ibu posternya. Oke. Nah, setelah kita pilih beberapa gambarnya, kita tekan tombol panah yang di pojok kanan atas ya, Bapak Ibu semua. Kita pilih, setelah itu kita klik OK. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan pilih seperti apa kualitas gambar atau kualitas video yang akan dihasilkan nanti. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu, setelah seperti ini, ya seperti tadi saya sampaikan, kita akan merekam suaranya. Kita akan merekam suara dari poster ini kan sudah ada rangkaiannya nih ya, Bapak Ibu ya. Seperti ini, sudah terangkai. Nah, kita akan merekam suara kita untuk mengisi dari poster ini. Jadi penjelasan dari posternya kita rekam suara kita supaya lebih menarik begitu ya Bapak Ibu nanti videonya. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kita akan merekam. Ketika merekam itu akan seperti ini ya Bapak Ibu ya tampilannya. Nah, ketika kalau mau untuk rekam suaranya, Bapak Ibu semua klik dulu tekan tombol merahnya, baru nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, itu setelah itu nanti akan Bapak Ibu semua bisa merekam suara dari Bapak Ibu masing-masing begitu. Nah, oke. Itu untuk merekam suara Bapak Ibu. Dan kelebihan dari VLLO ini, Bapak Ibu, kita tidak perlu merekam secara keseluruhan begitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa merekam hanya beberapa bagian dulu. Jadi kita bisa pilih dulu beberapa slide yang akan kita rekam suaranya. Kita akan pilih beberapa ya masih terdengar suara saya ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sampai di Oke, jadi kita bisa rekam suara kita, itu tidak perlu langsung secara keseluruhan, misalkan beberapa menit itu kan biasanya agak lupa gitu ya, atau ada ketika kita melafalkan kata ada yang salah, itu kita bisa, kalau kita terlalu panjang itu kan agak sulit gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau di VLLO ini kita bisa memilih, jadi beberapa slide dulu kita pilih untuk kita rekam suaranya. Nah di sini Bapak Ibu selain kita bisa merekam suara, itu ada sound effect yang di atasnya voice tadi Bapak Ibu di sini ya.
di kan tadi voice ada sound effect itu fungsinya Bapak Ibu bisa kita memberi efek-efek di balik suara kita seperti tepuk tangan begitu atau suara-suara seruan hore seperti itu supaya juga anak ketika menyaksikan video kita tidak jenuh atau tidak bosan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya itu ada BGM ini. Kalau ini Bapak Ibu ini untuk memberikan background ketika misalkan Bapak Ibu hanya ingin memberikan tampilan poster digital tanpa memberikan suara dari Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu bisa menggunakan BGM. Di sini itu ada pilihannya, bisa dari si aplikasi atau dari file musik Bapak Ibu masing-masing begitu. Jadi misalkan Bapak Ibu tidak mau menampilkan suaranya, bisa hanya mengisi dengan tidak mau menampilkan suara Bapak Ibu masing-masing, bisa hanya menampilkan misalkan suara lagu begitu, audionya hanya diisi oleh lagu seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini Bapak Ibu untuk yang tadi, yang seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk memberikan logo itu ada di ini Bapak Ibu di PIP ya, Bapak Ibu di pojok kanan bawah itu ada ketika kita menekan tombol PIP akan ada pilihan image dan GIF itu ya Bapak Ibu ya. Kita pilih yang image, kita akan pilih misalkan saya pilih salah satu gambar saja ya Bapak Ibu ya. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Dan kita bisa mengatur ukurannya Bapak Ibu. Jadi kita bisa besar, kecil. Oke, dan kita bisa tarik ke arah yang kita mau ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti ketika sudah jadi seperti ini Bapak Ibu, ini hanya dia durasinya kita perlu panjangkan Bapak Ibu sampai ke terakhir, slide terakhir supaya nanti tampilannya dia tetap ada logonya Bapak Ibu seperti ini. Sebentar ya. Nah, itu di pojok kiri atas ada ya Bapak Ibu ya. Ada tampilannya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi dia nggak hanya di slide tertentu, jadi di semua slide itu akan muncul logo yang Bapak Ibu tadi sudah berikan di menu PIP-nya Bapak Ibu. Begitu. Oke. Oke. Nah, misalkan tadi seperti ini kita akan memberikan sound effect ya Bapak Ibu ya. Kita memberikan sound effect seperti ini. Nah, di sound effect ini bisa juga kita panjangkan, misalkan sound effect-nya itu untuk semua video atau hanya beberapa video. Ini bisa kita atur durasinya ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Kita bisa atur seperti ini. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini mau dilanjutkan memberikan sound effect yang lain. Ini bisa juga Bapak Ibu. Seperti ini. Kita bisa, durasinya kita bisa panjangin Bapak Ibu. Kita bisa atur lagi durasinya, misalkan hanya seperti segini. Boleh. Oke. Nah, ketika ketika misalkan suaranya sudah kita rekam, sound effect-nya sudah kita berikan, semua sudah kita lakukan. Yang terakhir seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, itu kita pilih yang pojok kanan atas untuk mengekspor video kita Bapak Ibu ya. Tadi yang sudah kita edit itu ya Bapak Ibu.
Kita ekspor, kita tekan. Nah, muncul seperti ini pilihannya, Bapak Ibu. Muncul seperti ini pilihannya. Setelah itu kita pilih, tergantung Bapak Ibu, ini kualitasnya low, general, high, sama QHD ini. Jadi kalau QHD ini yang paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau yang untuk medium atau yang standar, itu saya biasa gunakan yang general ya Bapak Ibu. Setelah kita pilih resolusi dari videonya Bapak Ibu, kita tekan tombol ekspornya Bapak Ibu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Iklan sebentar Bapak Ibu. Setelah itu kita bisa close dan kita harus menunggu dulu Bapak Ibu. Menunggu beberapa saat untuk hasil dari video yang telah kita buat. Kita tunggu dulu. Jadi semakin lama durasinya semakin panjang, semakin lama juga waktu untuk ekspor videonya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini Bapak Ibu, ini videonya sudah tersimpan di galeri dari Bapak Ibu sekalian begitu. Jadi videonya sudah ada begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti video hasil akhirnya itu seperti video yang kemarin saya share di link yang kemarin saya bagikan di grup webinar ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu. Kalau ini saya kembalikan ke moderator. Hai Bu Heni. Hai Pak Parlin. Oke Bapak Ibu, asik banget ya. Kita sudah belajar bersama tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan aplikasi PLLO. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber kita ya di tempat kita masing-masing karena sudah menyampaikan materinya. Saya lihat Bapak Ibu memang betul ya untuk sesi kali ini paling banyak loh Bapak Ibu partisipannya. Tadi terakhir saya cek ada 53 partisipan. Yang itu berarti bahwa banyak sekali yang membutuhkan untuk mengetahui bagaimana sih caranya bisa membuat aplikasi media pembelajaran dengan menggunakan video begitu ya. Nah, untuk itu saya akan membuka sesi tanya jawab. Waktu kita cukup panjang Bapak Ibu. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Boleh langsung menghidupkan mikrofonnya. Boleh juga menuliskan di kolom chat. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada pertanyaan, saya langsung saya bacakan ya, Pak Parlin. Oh iya, Mohon iya Bu izin Heni. Pak Haryanto tadi request untuk mengizinkan aku untuk recording. Untuk link Zoom kali ini Bapak Ibu, ini sudah langsung direkam oleh panitia dan nanti akan kami upload di YouTube SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Nanti link YouTube-nya akan kami bagikan di grup WA peserta. Lalu pertanyaan dari Bapak Puspita Raharja, mantap juga katanya ya. Tapi mau tanya nih, apakah pembuatan video ini berbayar ya? Tadi muncul Rp12.000. Mohon pencerahannya. Silakan Pak Parlin. Oh iya, terima kasih Pak Yulianus ya Bu ya tadi ya Bu ya yang nanya. Bapak Puspita Raharja. Oh, Bapak Puspita Raharja. Oke. Sebenarnya nggak berbayar sih, Pak. Itu kalau untuk videonya itu editnya itu tidak berbayar. Hanya mungkin kenapa di situ muncul ada muncul tagihannya seperti itu
mungkin ketika mengedit ada beberapa bagian yang Bapak Ibu pilih itu bukan yang menu yang gratis begitu. Seperti tadi kan pilihan di sound effect-nya itu kan ada beberapa yang tidak gratis ya Bapak Ibu ya, atau yang tadi itu ketika transisi antar slide itu kan ada beberapa juga yang tadi saya bilang ada lambang gemboknya seperti itu tidak gratis, itu yang berbayar. Nah, mungkin yang di situ yang Bapak Ibu agak kurang tepat memilihnya, jadi muncul tagihan di akhir gitu. Jadi sebenarnya ketika kita milihnya semua yang menu-menu yang gratis, tagihannya nggak akan muncul begitu sih, Bu Heni. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kalau kita ingat ketika kemarin kita juga belajar menggunakan Canva, ada yang dengan tanda mahkota itu ya, itu juga Ya, berbayar. Nah, kalau untuk VLLO ini, tadi ada lambang yang digembok begitu ya, itu yang berbayar. Jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan kalau memang membutuhkan sekali dan memang ada dana untuk membayar, dipersilakan. Tapi kalau mau memilih yang free saja, bisa dipilih aplikasi yang tidak ada tanda gemboknya berarti ya Pak Parlin ya? ya Bu Heni. Biasanya tanda gembok kalau Iya. yang itu menandakan dia yang berbayarnya, Bu Heni. Oke, baik-baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika materi PowerPoint apakah bisa dimasukkan di program ini juga? Apakah bisa Pak Parlin kalau kita pakai PowerPoint dimasukkan ke dalam VLLO? Nah, biasanya kendalanya Bapak Ibu kalau materi di aplikasi VLL ini, biasanya kalau materi di PowerPoint itu kan formatnya berbeda Bapak Ibu dengan format poster digital. Nah, kalau format poster digital itu biasanya JPG seperti itu. Nah, ketika di PowerPoint kan formatnya berbeda, jadi agak kesulitan untuk masukin di VLLO-nya. Dan biasanya itu nggak bisa sih kalau dari PowerPoint. Biasanya kita harus rubah dulu dari PowerPoint ke Canva seperti yang disampaikan oleh Miss Melani kemarin, Bu Heni. Jadi dipindah dulu, kita buat Canva-nya dulu, baru nanti kita masukin ke VLLO-nya dari Canva begitu, Bu Heni. Baik, terima kasih. Kalau kita seandainya nih Pak Parlin mau kombinasi, kita sudah buat beberapa poster digital, lalu kita juga buat video, itu juga bisa digabung ya Pak Parlin ya, dalam VLLO ini ya? Bisa, bisa Bu Heni. Begini Bapak Ibu, jadi kan tadi saya sampaikan yang kita masukkan ketika di awal tadi ketika kita memilih gambar itu kan tidak hanya gambar Bapak Ibu, jadi kita juga bisa pilih video yang tadi saya sampaikan mungkin di awal kita pengen menyapa anak-anak dengan dengan gambar kita begitu atau dengan video kita begitu kita bisa menyapa anak-anak dengan itu dulu. Jadi kita rekam dulu di luar. Jadi untuk memasukkan videonya sama seperti ketika kita memasukkan poster digitalnya. Jadi kita tinggal pilih video yang sudah kita rekam sebelumnya, kita tinggal pilih nanti kita masukkan seperti pada kita memasukkan poster digitalnya begitu, Bapak Ibu. Wah menarik ya, berarti bisa ada video kita juga, lalu bisa juga dikombinasi dengan poster-poster digital ya Pak Parlin ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau Ya, menyapa dulu, halo-halo dengan siswanya, mungkin kangen ya dengan wajah Bapak Ibu gurunya karena nggak ketemu, bisa juga membuat rekaman video terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Saya sudah langsung mencoba, berhasil walaupun belum maksimal. Hahaha, begitu ya Pak Alfred ya, kayak bahagia sekali ya sudah bisa mencoba ya. Selamat Pak Alfred, sudah langsung dipraktekkan ini Pak Parlin oleh Pak Alfred. Oke, terima kasih Pak lalu Alfred. berikutnya dari Ibu Rizky Amalia, apakah ada limit waktu videonya? Apakah ada batas waktunya Pak Parlin? Kalau untuk aplikasi, ya saya jawab ya Bu Heni ya, ada pertanyaan dari Bu Rizky Amalia. Sebenarnya begini sih Bu, Bapak Ibu, kalau untuk durasi terpanjang yang saya pernah pakai buat di VLLO ini sampai waktu itu saya buat video pembelajaran saya itu sampai sekitar 45 menit Bapak Ibu. Jadi kalau untuk durasi, sebenarnya begini Bapak Ibu.
ini bisa sepanjang mungkin gitu, mungkin bisa 1 jam atau lebih begitu. Cuman saya menyarankan begini sih Bapak Ibu, saya menyarankan untuk video pembelajaran itu kita buat 3 sampai 5 menit begitu Bapak Ibu. Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau video yang kita buat itu terlalu panjang, biasanya anak-anak itu agak bosan begitu, agak jenuh juga. Makanya tadi saya kasih pilihan untuk memberikan sound effect gitu. Jadi ada kejutan-kejutan di dalamnya begitu. Jadi kan sound effect itu bisa dalam bentuk tepuk tangan. Di situ banyak pilihannya Bapak Ibu. Dalam bentuk tepuk tangan begitu. Jadi kenapa videonya yang saya sarankan itu tidak terlalu panjang supaya juga ketika nanti video itu ditonton oleh anak-anak, anak-anak tidak terlalu jenuh untuk menyaksikan video yang kita buat begitu. Tapi mungkin untuk kebutuhan lain mungkin dibutuhkan panjang bisa. Yang saya pernah buat itu sampai hampir 45 menit Bapak Ibu. Begitu, terima Baik, jadi kasih. kalau mau buat misalnya video untuk dokumentasi begitu ya Pak Parlin, itu kita bisa buat Ya, panjang, tapi kalau untuk media pembelajaran untuk anak-anak, karena kita mengajar remaja biasanya ya atau anak-anak yang ya, untuk konsentrasi dalam durasi waktu yang lama itu seringkali akhirnya di tengah-tengah udah di-off-in ya video kita ya. ya, Ya, benar, jadi Bapak benar Ibu Bu ini. bisa sesuai dengan saran Pak Parlin, mungkin membuatnya dalam durasi waktu yang tidak terlalu panjang, secukupnya saja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. VLLO ini bisa digunakan pakai PC tidak ya Pak? Atau hanya bisa untuk smartphone? Hmm, begini, sebenarnya kalau kalau oke, saya jawab ya Bu Heni ya. Eh, Silakan Pak Parlin. ya, begini Bapak Ibu, kalau untuk VLLO ini eh, sebenarnya aplikasi yang ada di handphone tetap bisa kita gunakan di PC, begitu ya Bapak Ibu. Cuman kenapa saya pilih materi VLLO ini? Saya melihat eh, tingkat kesulitannya begitu, karena tingkat kesulitannya rendah, begitu. Saya pilih ini. Kalau untuk pertanyaannya bisa digunakan atau tidak di PC, sebenarnya bisa, Bapak Ibu. Kita tapi agak lebih sulitnya kita harus mendownload aplikasi lagi, aplikasi lain untuk bisa mengaktifasi aplikasi berbasis Android di PC begitu Bapak Ibu. Jadi agak-agak sedikit rumit begitu. Makanya kenapa saya sarankan melalui handphone masing-masing, karena ini akan lebih simpel begitu pembuatan videonya. Kita bisa sambil tidak perlu di atas meja PC kita, atau kita lagi sambil di ruang tamu atau lagi di halaman begitu, kita bisa sambil buat videonya begitu Bapak Ibu. Karena ini saya menyarankan berbasisnya handphone begitu, yang mudah, yang simpel begitu Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu menyita waktu dan pikiran kita begitu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pemula ya Pak Parlin ya, kalau saran Pak Parlin untuk pemula seperti kita yang baru saja Ya, belajar, kita menggunakan handphone, tapi kalau sudah mungkin sudah belajar lebih banyak lagi, lalu kemudian bisa mengaplikasikan dengan PC juga boleh saja begitu ya, kalau mau ya, menggunakan PC. Baik, kita lanjut dari Bapak Muhammad Darwis. Bapak Muhammad Darwis ini dari kemarin juga ikut sesi ya Bapak. Terima kasih. Hari ini juga ikut sesi di hari keempat. Saya nyoba video tapi untuk jualan. Maaf ya memanfaatkan untuk hal lain, untuk kuota tergolong lebih irit atau sama dengan aplikasi lain. Wah, sudah berhasil ya Pak Darwis buat video jualannya. Untuk kuota bagaimana Pak Parlin? Apakah tergolong irit atau sama dengan yang lain? ya. Begini sih Bapak Ibu, kalau untuk kuota, kuota yang digunakan sebenarnya kalau dengan ini bergantung dengan videonya Bapak Ibu. Jadi ketika kita pilih yang kualitasnya paling jernih, otomatis kuotanya akan lebih banyak terpakai begitu Bapak Ibu. Tapi tetap Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu, untuk penggunaan kuotanya itu bisa kita tinggal pilih sesuai dengan kegunaannya ya Bapak Ibu. Mungkin kayak Pak Darwis tadi kan, kalau untuk pemasaran produk mungkin nggak mungkin pakai yang
kualitas resolusinya paling rendah, nanti produknya tidak bisa terlihat lagi gitu kan, tidak bisa terlihat jelas begitu. Jadi mungkin harus yang general ke atas begitu ya tadi. Tapi kalau ngakalinya sih sepertinya begitu sih Bapak Ibu, dengan pemilihan resolusinya mau yang paling rendah atau paling tinggi atau yang medium. Tapi kalau kita masih pakai aplikasi handphone begitu, selama ini sih dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang ada di PC itu lebih hemat sih Bu Heni, begitu. Jadi ini termasuk aplikasi yang ringan ya untuk kuota Ya, ya. iya Bu Heni. Oke, hanya tinggal tergantung apakah kita mau menggunakan penyimpanannya dengan resolusi yang besar atau yang kecil. Nah, itu akhirnya endingnya ya, apakah kuota kita akan tersedot banyak atau tidak ya. Silakan itu menjadi keputusan dari Iya. Bapak Ibu yang menggunakannya. Oke, lalu berikutnya saya cek dulu. Thank you. Satu pertanyaan lagi, Pak. Apakah hasil dari Iya. video yang dari VLLO ini bisa kita masukkan ke Nearpod? Oh, begini. Sebenarnya kalau untuk aplikasi Nearpod mungkin bisa Bapak Ibu, mungkin bisa. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya video yang dihasilkan dari VLLO ini itu bisa untuk kita gunakan kemana saja Bapak Ibu. Dalam artian kita mau upload di YouTube bisa, di sosial media kita seperti Instagram, Facebook itu bisa. Begitu juga dengan Nearpod Bapak Ibu. Jadi kita tinggal masukin aja. Jadi ini masih berkesinambungan sih Bapak Ibu, hasil akhirnya dari yang materi awal, yang podcast, Nearpod, poster, dan ini semua ini masih berkesinambungan sih Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ketika aplikasi-aplikasi yang diperkenalkan ini di Bapak Ibu coba dan Bapak Ibu maksimalkan, mudah-mudahan bisa membantu dan memberikan variasi baru dalam media pembelajaran Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik masing-masing. Begitu sih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Parlin untuk jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya yang dimaksud Pak Darus ini tadi untuk pembelajaran ya Pak kuotanya ya. Ini termasuk aplikasi yang ringan Pak untuk kuota, hanya memang nanti tinggal hasil akhirnya apakah akan memilih resolusi yang besar atau yang kecil, lalu kemudian juga tergantung durasi video yang dibuat berarti ya Pak Parlin ya, Iya, berpengaruh iya, ya. iya, Bu Nini. Oke, selanjutnya dari Ibu Barbara Ika, apakah kita bisa menaikkan volume suara untuk perekaman karena suara yang tertinggi di sini hanya 100%. Terima kasih. Untuk kalau kita mau merekam begitu ya, maksud Ibu dari Ibu Barbara Ika ya, apakah Iya, saya bantu jawab ya Bu Heni ya. Saya bantu jawab. silakan. Begini, Ibu Barbara ya. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Kalau untuk kualitas suaranya, Bapak Ibu, tadi mungkin pilihan volumenya itu kan hanya sampai pada angka 100 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau lebih keras lagi suaranya, itu mungkin yang paling aman dan paling beres sih kita rekam menggunakan headset, kita dekatkan mic-nya ke sedekat mungkin dengan mulut kita, begitu sih Bapak Ibu. Dan saya rasa ketika suaranya, ketika kita sudah mendekatkan mic dari headset kita saat perekaman, itu kualitas suara yang dihasilkan dari ketika di akhir, itu ketika ditonton oleh peserta didik, itu sudah cukup baik Bapak Ibu. Jadi sudah baik, bisa didengarkan dengan jelas begitu. Tinggal pemilihannya begini sih Bapak Ibu, tinggal pemilihannya pada pelafalan ketika kita mengucapkan kata-katanya begitu. Kadang kan ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita rekam sendiri agak sulit ya Bapak Ibu ya, agak sulit dalam artian tidak
lancar begitu atau terbata-bata seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya juga menyarankan ketika merekam suara, Bapak Ibu sekalian siapkan dulu biasanya kertas coret-coretannya begitu. Jadi sebelum sebelum direkam, jadi buat catatan kecilnya atau contekannya. Jadi ketika merekam tidak terbata-bata begitu. Jadi ketika ada yang sedikit lupa bisa diakalin dengan melihat contekannya begitu. Tapi bukan ngajarin untuk nyontek ya ini Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya supaya kita punya catatan-catatan kecil begitu supaya juga tidak berulang kali merekam suaranya begitu Bapak Ibu. Jadi supaya pekerjaannya ketika membuat video pembelajarannya bisa efektif begitu sih Bapak Ibu supaya nggak kan kalau kita berulang kali juga jadi kayak jadi waktunya terbuang sia-sia begitu. Jadi supaya lebih efektif bisa buat catatan-catatan kecil gitu. Tapi kalau untuk kualitas suara atau besar kecilnya volume suara sepertinya dengan kita pakai headset itu kualitas suara yang dihasilkan udah sangat baik sih. Begitu Bapak Ibu. Baik, jadi yang bisa dibesarkan bukan volume dari aplikasi, tapi volume suara kita sendiri ya, Iya, yang iya Bu Eni. yang suara kita yang direkam ya, kita bisa Iya. besarkan atau kecilkan suara kita sendiri. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu masih boleh menuliskan pertanyaan kalau ada yang mau ditanya. Saya bacakan, sip, terima kasih ya Mister. Lagi Mister, kan VLLO ini mengambil file di HP. Nah saya kalau merekam pakai HP itu durasi berapa menit aja lumayan besar memori terpakai. Jadi bagaimana Mister kalau press kuota di VLLO? Maaf sudah terjawab ya, ntar ada di akhir ada resolusi. Terima kasih. Maaf satu lagi, saya coba rekam suara, kok nggak bisa klik dan ya. Bagaimanakah Pak Parlin? Rekam suara Oh, tapi nggak bisa klik dan. oh mungkin begini Bu Eni. Mungkin tidak itu. Jadi ketika kita merekam suara kan kita tadi klik tombol merahnya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita klik tombol merahnya, kan ketika kita merekam ada durasinya. Kita tekan lagi supaya mengakhiri. Jadi ketika mulai dan mengakhirinya dulu. Nah, baru setelah muncul hasilnya baru kita klik dan mungkin itu sudah di ini belum ya Bu ya. Di apa namanya sudah diakhiri belum ya perekamannya begitu. Mungkin belum Boleh Pak diakhiri Darwis mungkin. diperiksa lagi ya Pak. Mungkin belum diakhiri, jadi belum bisa klik dan ya. Ternyata ada bagian yang harus diklik dulu untuk mengakhiri perekaman, baru bisa dan begitu. Iya. Ada lagi dari Ibu Barbara Ika, thanks for the answer. Terima kasih kembali Ibu. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya, di sini ada 53 partisipan. Masih dibuka pertanyaan, boleh menulis di kolom chat, atau kalau mau menghidupkan mikrofonnya juga boleh bertanya langsung secara interaktif dengan Pak Parlin ya, mumpung bisa ketemu Pak Parlin loh hari ini. Iya, Bapak Ibu silakan yang masih mau Oke, ditanyakan, masih ada pertanyaan boleh. sambil saya bertanya juga boleh ya Pak Parlin. Iya, boleh Bu Eni. Tadi di aplikasi itu ada cukup banyak ya fitur-fiturnya ya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak untuk kita bisa menjelajah itu tadi ya, ada efek suara, ada untuk background lagu juga begitu. Itu ada banyak fiturnya, mungkin juga butuh waktu ya Pak ya untuk kita bisa pilih-pilih dan mempelajari ya Pak. Ya, mungkin begini sih, saya jawab Bu Eni ya. Mungkin eh, untuk kita bisa menguasai semuanya, mungkin itu berdasarkan lebih ke terbiasa saja. Ketika kita semakin terbiasa menggunakan aplikasinya, kita akan semakin banyak tahunya begitu sih. Saya dulu ketika awal kenal aplikasi ini, mungkin ketika seminggu itu saya udah banyak bisa
pakai menu-menu yang ada di aplikasi ini. Cuman kemarin ketika ada beberapa waktu yang lalu ketika saya sudah lama begitu ya Bapak Ibu tidak pakai aplikasi ini lagi, terus saya buat lagi itu ada beberapa menu-menu yang saya lupa, pada akhirnya harus nanya teman-teman lagi begitu. Jadi biasanya sih kalau saya, Bapak Ibu pribadi saya berdasarkan kebiasaan yang sering kita lakukan. Jadi semakin kita terbiasa menggunakan aplikasi itu, biasanya semakin kita paham begitu sih. Tapi kalau untuk menguasai, biasanya 1 minggu itu kita sudah bisa menguasai semua bagian-bagian dari aplikasi ini, begitu Bu Heni. Baik, jadi karena ini masuk dalam keterampilan ya, semakin sering dilakukan, semakin sering dicoba, pasti juga akan semakin ahli ya. Jadi mari Bapak Ibu peserta dari webinar hari ini, boleh ya nanti dicoba-coba di rumah, boleh coba-coba dilatih. Jangan khawatir ya, kita semua pasti bisa sama ahlinya dengan Pak Parlin ya, untuk bisa pakai aplikasi ini ya, ketika kita mau terus berlatih. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Dipersilahkan. Lalu Pak Parlin, untuk aplikasi pembuatan video ini apakah aplikasi VLLO aja atau sebetulnya masih ada juga aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin bisa dicoba oleh Bapak Ibu peserta? Oke, begini Bapak Ibu. Seperti kalau untuk aplikasi seperti ini, maksudnya edit video seperti ini sebenarnya banyak sih Bapak Ibu di yang berbasis Android, yang berbasis gawai atau yang di PC pun lebih banyak ya pilihannya. Tapi kenapa saya pilih ini? Alasannya cuma satu sih Bapak Ibu. Lebih ke saya pilih ini karena aplikasi ini lebih simpel begitu. Seperti kalau kita pakai aplikasi, ada aplikasi di yang berbasis gawai juga Bapak Ibu itu aplikasi InShoot. Itu tapi kelemahannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau aplikasi InShoot itu saya pernah pakai, dia harus kita merekam suara kita secara keseluruhan dulu. Jadi apa materi yang mau kita sampaikan itu kita harus rekam dulu. Dan biasanya tadi agak kesulitannya kita sebagai guru ketika kita mau merekam materi kita secara keseluruhan, nanti akan ada saatnya ketika kita terbata-bata atau pelafalan tidak jelas. Itu kan agak mengganggu konsentrasi siswa ketika mereka menyaksikan video kita. Makanya kenapa saya pilih ini, karena saya sudah membandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ini aplikasi yang lebih simpel begitu sih Bu Heni, karena ketika kita merekam kita bisa pilih beberapa slide dulu, atau ketika kita mau merekam part-part mana yang kita sudah kuasai begitu atau kita masih ingat begitu. Jadi nggak ini meminimalisir kesalahan juga sih Bu Heni. Jadi kita banyak pilihannya begitu. Jadi kalau mau pakai aplikasi yang lain juga ada seperti InShoot seperti itu yang berbasis gawai begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Parlin ada pertanyaan. Apa bedanya aplikasi VLLO dengan KineMaster? Ya kalau kita tahu ya ada aplikasi perekaman video yang lain ya, ini secara spesifik. Apakah bisa dijawab Pak untuk pertanyaan ini? Ya, oke. Setahu saya sih seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa aplikasi untuk edit video ini itu banyak yang berbasis gawai. Tadi ada InShoot, ya yang ini ada KineMaster. Sebenarnya sama aja sih Bapak Ibu. Cuman semuanya sama-sama untuk mengedit video. Nah, balik lagi kenapa saya hari ini menggunakan VLLO? Karena berdasarkan pengalaman saya ketika saya membuat video pembelajaran, yang paling aman yang pernah saya coba ini Bapak Ibu, yang VLLO ini. Karena kita bisa rekam suara kita, tidak harus secara keseluruhan, kita bisa bagian-bagiannya. Dan kita juga kelebihannya dari VLLO ini,
walaupun ini web series ini nggak di-endorse ya, Bapak Ibu ya. Ini nggak di-endorse sama sekali. Ini nggak di-endorse sama sekali, Bapak Ibu. Kelebihannya itu begini, Bapak Ibu. Ketika kita mengedit video di sini, Bapak Ibu, itu kita bisa tidak langsung menyelesaikan. Misalkan ketika kita lagi mengedit, ada satu keperluan yang tidak bisa ditunda, gitu, tidak bisa diwakilkan, kita bisa menutup aplikasinya. Tapi editan kita yang tadi kita tinggalkan itu masih ada, Bapak Ibu. Kita tinggal buka di awal, itu nanti ada pilihan dari grid video tadi itu yang foto, di bawahnya itu ada my project. Itu jadi kita masih bisa buka lagi, kita lanjutin editnya, begitu Bapak Ibu. Jadi ini yang kalau berdasarkan pengalaman saya ini yang masih paling simpel sih menurut saya, begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau tadi ya jawaban dari narasumber kita, sebetulnya setiap aplikasi itu punya kelebihannya masing-masing ya. Iya. KineMaster, mungkin Filmora, atau tadi juga disebutkan ada InShoot juga. Tapi kenapa hari ini kita belajar tentang VLLO? Karena ini aplikasi yang disarankan untuk pemula ya, yang baru saja belajar Iya. tentang video editing ya. Apalagi kalau Iya. kita sedang mengajar online, kadang ada banyak hal yang harus dilakukan sambil Iya. melakukan kegiatan yang lain, aktivitas yang lain, ini pun juga masih bisa dilacak ya di handphone, tidak hilang begitu. Iya. Baik Benar. Bapak Ibu, masih terbuka jika ada yang mau bertanya, kita masih ada cukup waktu, boleh menghidupkan mikrofon atau juga boleh menuliskan di kolom chat. Atau boleh sambil kita ulangi juga Pak Parlin untuk challenge Iya. yang perlu dilakukan, Oh, yang bisa iya. dilakukan oleh peserta. Saya infokan kembali, Oh, ya. challenge untuk peserta webinar, peserta terbaik ini challenge-nya langsung dari narasumber. Peserta terbaik akan mendapatkan penghargaan dari panitia dengan ketentuan membuat video pembelajaran berdurasi minimal 3 menit, lalu kemudian memberikan logo instansi ataupun sekolah di dalam video tersebut. Kalau tadi Pak Parlin mengajarnya dengan logo tadi yang thanks itu ya Pak ya, di ujung sebelah kiri ya. Iya. Iya. Lalu kemudian share melalui media sosial pribadi, video pembelajaran, dan men-tag Instagram atau Facebook SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Dan semua peserta yang hadir akan mendapatkan e-certificate dari panitia webinar series. Baik Bapak Ibu, saya akan share juga Bapak Ibu untuk link yang harus diisi agar bisa mendapatkan e-certificate dari webinar kali ini. Tapi Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan, masih bisa, masih ada waktu. Oke, saya sudah share Bapak Ibu link untuk evaluasi dan juga untuk bisa mendapatkan e-certificate hari ini. Boleh sambil dibuka linknya. Dari Pak Falin, apakah masih ada yang mau ditambahkan Pak berkaitan dengan materi hari ini sebelum kita tutup? Mungkin itu aja sih Bu challenge-nya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti bisa buat video pembelajarannya. Mungkin topik-topik yang bisa dipakai ketika membuat video pembelajarannya, topik pembelajaran masing-masing, supaya juga nanti bisa terpakai ketika PJJ begitu Bapak Ibu. Jadi bisa terpakai untuk kegiatan PJJ selanjutnya. Baik, jadi bahan ajar ya Pak, bukan materi yang lain ya. Oke, ada Iya. pertanyaan ini Pak, yang terakhir mungkin ya, dari Ibu Elsa Pratista. Untuk background, apakah bisa ekstrak dari audio, dari video, atau hanya bisa format audio MP3? Kalau kita mau pakai background, Pak, apa kita bisa ekstrak audio dari video atau hanya bisa format audio Oh. MP3?
Oke, ya terima kasih Bu Elsa. Oke, Temannya Pak eh, Parlin ya kayaknya ini ya. oh enggak, Oh bukan ya? iya 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 iya. Oke, Iya. silakan. Makasih Bu Elsa, ya terima kasih Bu Elsa, terima kasih banyak. Begini Bu Elsa, aduh, eh, kalau untuk backsoundnya begini sih Bu Elsa, yang bisa dari VLLO itu hanya yang dari eh, formatnya MP3. Jadi kalau untuk ekstrak mungkin belum bisa terlayani, apa belum bisa diaplikasikan di aplikasi ini begitu. Bagaimana Bu Elsa? Apakah cukup jelas Bu Elsa? Bu Elsa sudah memberikan eh, ini tanda, sudah jelas ya Ibu Elsa. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin saat ini belum ada pertanyaan karena belum mencoba langsung ya. Biasanya nanti ketika sudah seru, menggunakan aplikasinya, kadang baru bisa timbul pertanyaan-pertanyaan. Kami masih terbuka untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu selama sesi webinar berlangsung. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan di grup WA webinar atau Bapak Ibu juga bisa personal chat dengan narasumber. Nanti Pak Parlin akan membantu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, kalau Menjawab. sudah ya kalau nanti ada yang mau bertanya boleh ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita sudah ada di penghujung sesi. Saya mengucapkan terima kasih sebagai narasumber. Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan baik ya dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih juga untuk Pak Parlin untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami. Iya, iya. Selanjutnya, dengan hormat, saya persilahkan Bapak Reno Delison Bakara sebagai Kepala Sekolah dari SMAK BPK Penabur untuk bisa menutup sesi hari ini dengan doa. Dipersilakan Pak Reno. Baik, terima kasih Pak Parlin, Mary dan Bapak Ibu peserta. Mari kita tutup kegiatan kita di dalam doa. Saya akan memimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sesi webinar hari keempat ini sudah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kesehatan Bapak Ibu peserta. Terima kasih untuk Pak Parlin yang sudah memberikan materi. Biarlah kiranya materi ini bisa bermanfaat kepada kami guru-guru dan siswa selama PJJ ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Moderator. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Sebentar kami hendak melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami yang lain. Kiranya kami senantiasa meminta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Reno. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya hari ini. Kita akan ketemu lagi di webinar besok di hari Sabtu, jamnya sama jam 10 sampai dengan jam Foto 11.30. bersama. Oh iya, mohon Ini maaf, foto saya sampai lupa bersama. ya. Maaf. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu, mohon jangan live. Hari ini ada 2 layar, saya akan hitung langsung hitungan yang ketiga ya Bapak Ibu. Baik. 3. Layar berikutnya. Iya, langsung 3. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi besok, sesinya jam 10 masih sama, cerdas digital di masa PJJ. Sampai jumpa besok. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.